Gemar Pancasila. Yes! Perhatian kepada semua hadirin, Bapak Ibu, untuk acara resminya hari ini akan segera dimulai. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada pembawa acara, Ibu Christine. Kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sri Radityo selaku Ketua Dewan Pembina DPP Perkumpulan Gema Pancasila, serta yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pengurus dan anggota Perkumpulan Gema Pancasila dari beberapa daerah di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama. Menghadiri acara pelantikan pengurus dan pembacaan ikrar, sumpah, janji pengurus anggota DPD, DPP, DPW, DPC Perkumpulan Gema Pancasila. Semoga kita tetap sehat selalu. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Iya yuk, protokol. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Christine Wilujeng, selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Sambutan-sambutan. 5. Pelantikan pengurus DPP Perkumpulan Gema Pancasila periode 2021-2025 dan pembacaan sumpah janji. 6. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 7. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembukaan. Untuk itu, marilah kita semua memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembukaan. Untuk itu, marilah kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Apri Prihardini. Kepada Ibu Apri Prihardini dipersilakan. Musiknya samiringnya, musiknya samiringnya, samiringnya. Mohon hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah air
semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo, merdeka. Terima kasih. Hadirin, dipersilakan duduk kembali. Ya, ya. Selanjutnya, acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Nur Kasih. Kepada Ibu Nur Kasih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Acara sambutan-sambutan yang pertama, laporan dari Sekjen DPP Perkumpulan Gema Pancasila, Bapak Aris Kuncoro. Kepada Bapak Aris Kuncoro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dewan Pembina Bapak Sri Hadityo, yang terhormat Bapak Ketua Umum PPIP Perkumpulan Gema Pancasila, ya, kepada yang terhormat pengurus-pengurus DPP Perkumpulan Gema Pancasila dan yang
dicintai seluruh anggota Pancasila dan para hadirin dan hadirat. Terima kasih atas kehadiran seluruh keluarga dan saudara-saudara semuanya atas acara pelantikan dan ikrar sumpah jadi pengurus anggota DPP, DPW, DPC Sumpah Pancasila pada siang hari ini. Perlu saya laporkan bahwa pada hari ini ada 14 pengurus DPP yang akan dilantik, dan nanti nama-namanya akan saya bacakan. Tapi sebelumnya saya ungkapkan juga mungkin sedikit sejarah kenapa kita mendirikan Pancasila. Bahwa diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia dan harus dilaksanakan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Bahwa dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini kita menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Persoalan yang datang ada dalam berbagai bentuk dan ragamnya, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan persoalan HAM. Dalam kehidupan sosial di antara sesama rakyat Indonesia dapat terlihat dengan jelas terkait adanya kemerosotan moral, di mana korupsi yang seharusnya menjadi hal yang sangat tabu bagi pelakunya berubah menjadi semacam gaya hidup di tengah masyarakat, mulai dari pejabat kelas atas hingga lingkungan artis sekalipun. Bahwa dalam persoalan ekonomi dapat kita jumpai juga masih banyak di antara republik ini yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dalam persoalan budaya juga terlihat jelas ketika banyak hasil budaya bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi hak milik bangsa Indonesia tapi diklaim oleh bangsa lain, sehingga membuat Indonesia seakan-akan kehilangan muka di dunia internasional. Dalam persoalan keamanan, akhir ini bangsa Indonesia juga seakan-akan dihantui oleh aksi-aksi terorisme yang hampir ada di mana-mana. Paham radikal yang dianut oleh kelompok-kelompok tertentu juga menyebabkan gangguan keamanan yang serius bagi negara ini dan bisa berdampak buruk bagi citra bangsa Indonesia dalam pandangan internasional. Semua persoalan tersebut sesungguhnya bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia belakangan ini mulai melupakan bahkan cenderung meninggalkan ajaran Pancasila yang digali dari akar budaya sendiri. Pada hakikatnya perkumpulan ini didirikan untuk dapat menciptakan sikap sifat gotong dan gotong royong, bantu-membantu, saling mengeratkan tali silaturahmi untuk lebih mengeratkan tali persaudaraan di antara kita. Dan juga yang paling utama adalah untuk mempelopori dan mengajak seluruh lapisan masyarakat kembali mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus perkumpulan ini juga berusaha menggali nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek, aspek ideologi, aspek budaya, aspek spiritualitas atau religius, dan juga aspek kemanusiaan dan keadilan. Perkumpulan ini untuk diketahui didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 45, dan perkumpulan ini tidak mengikat atau tidak terikat oleh siapapun, termasuk ormas dan orpol atau organisasi politik. Jadi perkumpulan ini kita sepakat independen. Kemudian barangkali perlu diketahui juga bahwa kita memiliki visi dan misi yang akan saya ungkapkan, yaitu bahwa ada visi utama kita atau visi depan kita itu mewujudkan atau terwujudnya masyarakat yang berketuhanan, cinta kepada alam semesta, menjunjung tinggi adat istiadat budaya luhur berdasarkan Pancasila.
Dan misi perkumpulan Kembang Pancasila ada 7, yaitu pertama, mengenal dan meningkatkan kesadaran diri pribadi sehingga menyadari keberadaan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Kedua, dengan mengenal dan meningkatkan kesadaran diri pribadi, akhirnya meningkatkan kesadaran diri bangsa secara keseluruhan, sehingga mampu bersama-sama meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai salah satu kebijakan strategis dalam meningkatkan akal budi serta kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. 3. Menghimpun dan mewadahi semua anggota serta mengajak warga bangsa Indonesia agar secara sadar mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan hidup rukun, guyup, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Amin. 4. Mendalami olah rasa dan olah budi serta meningkatkan diri ke dalam laku yang sesuai dengan adat istiadat, budaya adiluhung bangsa seperti yang terkandung dalam nilai Pancasila. 5. Saling asah, saling asih, saling asuh, serta meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan kasih sayang terhadap sesama manusia sebagai umat yang berketuhanan yang Maha Esa sesuai amanat yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. 6. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan reformasi mental dan memberi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, membangun kehidupan masyarakat yang saling menghormati, berbudi luhur, bergotong royong, serta menjunjung negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Meningkatkan kesadaran diri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, seimbang, cerdas, dan bertanggung jawab. Demikian itu visi misi kita. Selanjutnya mungkin saya perlu mengumumkan juga SK dari DPP menyangkut susunan nama dan jabatan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Masyarakat Pancasila periode 2021-2025. Susunan pengurus sebagai berikut. Dewan Pembina atau Pengawas, Ketua Bapak Sri Radityo, Wakil Ketua Bapak Sayan Raharjo, Ketua Umum Bapak Abdul Rozak, Wakil Ketua Umum Bapak Bambang Radino, Sekretaris Jenderal Aris Kuncoro, Bendara Umum Ibu Koirunisa, Departemen Penggabungan Ideologi dan Pancasila Ketua Bapak Samsudin, Departemen Sosial Kemasyarakatan Ketua Bapak Nuril, Departemen Kerohanian Ketua Bapak Supriyanto, Departemen Informasi dan Komunikasi Ketua Bapak Peter Noya, Departemen Penelitian dan Pengembangan Bapak Rosidin dan Bapak Mis'an, Departemen Hukum dan HAM Bapak Gatot Joko Susilo dan Bapak Mat Tobi. Jadi nama-nama yang tadi disebut nanti tampil di depan untuk dilantik dan sekaligus membacakan sumpah janji kita, ya. Sumpah janji anggota Umat Pancasila sudah dibagikan kepada saudara-saudara semua, nanti membaca bersama-sama dipimpin oleh Bapak Ketua Dewan Pembina. Jadi sementara itu laporan dari saya selaku Sekjen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Ketua Umum DPP Perkumpulan Gemah Pancasila Bapak Ki Ageng Abdul Rojak. Kepada Bapak Ki Ageng Abdul Rojak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pembawa acara. Sebelumnya saya ucapkan salam kepada
Pembina, Bang Lili, Bapak Sri Raditya yang kami hormati. Berikutnya saya sampaikan salam juga kepada beberapa anggota pengurus baik dari Sekjen, dari Bendahara Umum, berikut perangkat yang terdiri di antara kepengurusan Kema Pancasila. Meningkat juga disampaikan dari awal tadi sama Sekjen mengenai acara pelantikan ikrar dan sumpah atau janji pengurus, sehingga mungkin secara detailnya sudah disampaikan tadi, namun dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada semua Dewan Pengurus maupun anggota yang hadir pada siang hari ini. Dimohon untuk benar-benar serius mengikuti acara ini, mengingat tidak hanya untuk hari ini, namun kedepannya masih perlu peningkatan, pembaruan dengan bekerjasama yang solid di antara departemen-departemen yang telah dibentuk tadi. Kedua, saya selaku Ketua Umum, dalam hal ini Ketua Umum DPP Kema Pancasila, berpesan kepada seluruh anggota, karena sebaik apa tujuan dan cita-cita itu di dalam satu keorganisasian tidak akan pernah berjalan tanpa adanya sinergitas dan solidaritas di antara sesama pengurus dan anggota yang sudah disebutkan tadi. Jadi kami berharap pada seluruh Dewan Pengurus maupun anggota agar supaya mampu dan mau ikut andil, ikut peran serta mengambil bagian di samping beberapa tugas-tugas yang harus ditanggung jawabi lewat departemen-departemen tadi itu, juga termasuk para anggota yang lain hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam rangka menyampaikan gagasan ataupun ide-ide yang menyangkut kemajuan organisasi khususnya. Lebihnya nanti juga moga-moga tujuan ke depan di antara salah satu visi dan misi yang disampaikan tadi yaitu untuk kemajuan bersama pemerintah dan negara dalam rangka menegakkan ideologi Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Berikutnya, tidak kalah pentingnya, dimohon kerjasamanya kepada anggota agar selalu ada laporan demi laporan, baik itu laporan harian, laporan mingguan ataupun bulanan kepada DPP. Dalam hal ini yang berpusat di sini, di Setu ini, dimohon kerjasamanya agar selalu laporan berjenjang, laporan secara periodik untuk menganalisa dan mengevaluasi setiap perkembangan baik dari pusat sendiri sampai ke tingkat wilayah, sampai ke tingkat DPC sekalipun, semua terpusat laporannya di induk atau di pusat yang berpusat di Setu di saat ini. Rasanya itu sambutan yang perlu saya sampaikan, tidak panjang lebar, mengingat sudah siang, sehingga semoga ini bermanfaat bagi kita semua, yang dimana tujuannya tidak lain dan tidak bukan kekompakan, persatuan dan kesatuan sebagai wujud dari nilai-nilai pengembangan Pancasila sila yang ketiga di bawah komando, di bawah bimbingan dan binaan serius, dipimpin, diketuai oleh beliau yang kami hormati, selaku ketua Dewan Pembina, yaitu Bapak Sri Raditya. Rasanya itu yang perlu saya sampaikan. Diucapkan terima kasih atas seluruh anggota yang hadir. Berikut tamu undangan.
dengan tidak kurang dan tidak lebih semua yang dihadirkan dan disampaikan di meja. Moga-moga ini berkenan di hati semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir dari Bapak Sri Radityo selaku Ketua Dewan Pembina yang sekaligus akan memimpin acara pelantikan pengurus DPP Perkumpulan Gema Pancasila periode 2021-2025 dan pembacaan Sumpah Janji. Kepada Bapak Sri Radityo dipersilakan. Maju sono banget sono di bulu. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, tapi khusus Ketua dan stafnya yang orang tua ya saya cintai. Amin. Bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kami sudah merasakan beberapa anugerah yang Allah berikan pada kita semua, bahwa kesehatan jasmani rohani yang telah dititipkan pada kami semua yang telah dirasakan sehari-hari. Untuk itu patut kami syukuri dan harus bangga hati. Seterusnya kami menjadi warga Indonesia yang tidak lupa daripada netepi kewajiban, yaitu dalam lindungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lillahi ta'ala, saya sebagai saya sebagai Dewan Pembina yang dipercaya kepada anak-anak didik kami dan yang dipercaya daripada masyarakat bawah, aku akan cerita sedikit. Sesungguhnya aku nggak ingin tahu menau, sesungguhnya aku nggak ingin tahu apa itu isinya, apa itu organisasi dan lain sebagainya, saya nggak ingin mengerti. Namun kami orang tua yang tersentuh daripada hati nurani, usulan-usulan dari bawah yang harusnya kami respon, yang harusnya kami bawa, yang harusnya kami kerjakan, insya Allah akan dilaksanakan hari ini. Karena kami orang tua yang harus bisa memberi contoh kepada jiwa penerus ya anak-anak muda berikutnya. Untuk itu orang tua yang punya potensi harusnya mau berbagi kasih kepada sesama. Bedakan di antara agama, bedakan di antara agama dan agama. Tapi sesungguhnya beda itu tidak ada persoalan, tapi tetap masih teguh, pegang teguh, yaitu Pancasila. 5 sila yang harus dilakukan, ya 5 tatanan yang harus dilakukan, harus dilakukan dengan sehari-hari. Di situ nanti maknanya banyak banget. Kalau ingin diceritakan rasanya tidak akan habis sampai malam nanti. Untuk itu acara Gema Pancasila ini yang penting pokoknya adalah
pelantikan daripada pengurus mulai pimpinan dan wakil sampai kepada bawah-bawahnya, yaitu krunya, tim kerjanya, dimohon supaya betul-betul perhatian kepada pimpinan, karena biar bagaimanapun ketua punya kewajiban mutlak. Kalau Bapak hanya mantu memberikan pemahaman apa yang memiliki, baik didikan mental atau spiritual yang sudah diberikan sehari-hari, namun ini beda, tidak khususon mental dan spiritual, namun tadi sudah diceritakan, disampaikan panjang lebar kepada sekjen yang tak dengar tadi. Semoga cita-cita luhur anak-anak bangsa bisa diterima di masyarakat luas dan diterima di hadapan Ilahi. Amin. Itulah urun-urun untuk kami, dan saat ini sudah kami utarakan walaupun sepatah dua patah. Semoga kalian mau bersatu dan mau gotong royong terhadap ketua sampai bawah, yaitu pengurus sampai ke anggota. Rasanya kalau itu yang dilakukan akan segera menjadi kekuatan yang cukup bagi kita semua. Amin. Nilai ta'ala. Hari ini rasanya anggota hadir semua, rasanya pengurus hadir dikomandani oleh pimpinan, yaitu Bapak Muhammad Abdul Rojak. Semoga cita-cita luhur, cita-cita yang mulia ini, cita-cita sucinya akan segera bisa dirasakan daripada dirinya sampai rakyat jelata. Amin. Cukup rasanya yang orang tua sampaikan kepada kalian semua, yang mestinya kalian pada punya apa, punya tanggung jawab atas kewajibannya masing-masing. Yang sesepuh, aku mengingatkan juga supaya lebih tanggung jawabnya sesepuh, yang para umat ngerti tanggung jawabnya umat, yang masyarakat ngerti tanggung jawabnya masyarakat, yang pimpinan harusnya mengerti tanggung jawabnya pimpinan. Rasanya kalau itu pada ngerti tanggung jawabnya masing-masing, rasanya negara itu tidak ada yang dikata ketinggalan atau kekurangan tadi. Rasanya segera akan bisa mulia lahir sampai ke batinnya. Amin. Cukup sekian, dan nanti dilanjut akan ada diselenggarakan, yaitu pelantikan. Puji syukur saya yang ditugaskan untuk melantik. Moga-moga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya izin Tuhan, hari ini bisa terwujud dengan lancar atau damai sejahtera. Amin. Silakan para ketua, sekjen, sekretaris bendahara, wakil di depan. Berikutnya jangan di depan semua, disusun menjadi 2 atau 3. Bisa 2 cukup, 2 susun cukup atau 3. Kalau nggak cukup 3. Sudah. Lembarannya dibuka masing-masing, dan Bapak sesungguhnya tidak ingin menumpah, karena Bapak menumpah itu nanti akan berat. Sumpah diri aja, sumpah sendiri, ya, ingat-ingat, sumpah sendiri bareng-bareng dan dibacakan bareng-bareng, membacanya bareng-bareng, nanti diababai sama sekjen. Sudah rasanya? Sudah rasanya? Sampai dari belakang.
Jadi sampai Mas. Ini nyampe. Ya lah dibaca dipegang ini Pak. Yang lain anggota berdiri. Ya. Silakan. Ikut menyaksikan bersama-sama. Siap, sudah. Rasanya yang sudah. Ya. Siap. Dipersilakan. Sumpah dan janji anggota Gema Pancasila. Sumpah dan janji anggota Gema Pancasila. Demi Allah. Demi Allah. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia dan anggota Perkumpulan Gerakan Masyarakat Pancasila bersumpah akan setia dan siap mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah yang sah dengan segenap jiwa dan raga. Saya bersumpah siap berjuang mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan berbagai pihak yang akan merusak atau menyingkirkan Pancasila. 3. Saya berjanji akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 4. Saya berjanji akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 5. Saya berjanji akan mentaati segala peraturan organisasi Perkumpulan Gerakan Masyarakat Pancasila. Terima kasih. Sudah terwujudnya sumpah janji, ikrar janji kepada jiwa, raga, dan negara. Saya ucapkan terima kasih. Kembali kita. Sehubungan waktunya juga sudah lapor kembali. Dimohon supaya pengisian, mohon maaf di pembawa acara ini langsung diambil sikap, tidak kelamaan. Isi perutnya karena apa? Nanti mungkin ada sedikit hiburan daripada jenuh pikiran, karena tanpa dilandasi dengan suka rasanya mustahil tidak akan jadi. Jadi apapun itu landasannya cuma cinta ya suka. Kalau sudah dilandasi cinta sama suka rasanya apapun itu bisa terjadi. Yang saya sampaikan disudahi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah selesai. Udah selesai. Selesai. Buruk. Apa cerita kiai kesulitan? Gimana sih? Iya. Oke Pak Samsudin, tujuan dari pelantikan dan ikrar sumpah atau janji pengurus DPP Gema Pancasila ini apa sih Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kami Muhammad Samsudin mewakili Ketua Pembina DPP Pusat Gema Pancasila dalam kesempatan siang yang berbahagia ini dalam acara pelantikan anggota pengurus Gema Pancasila DPP Pusat. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Gema Pancasila ini didirikan, lahir ini memang tumbuh dari bawah, dari masyarakat bawah, yang tujuannya adalah mempunyai cita-cita yang luhur untuk merintis perjalanan dimulai dari dasar, dari masyarakat bawah, memasyarakatkan daripada nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat secara luas, sehingga nantinya akan benar-benar mampu menjadikan figur yang bisa menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Syukur yang menjadi cita-cita yang lebih adalah nantinya ini akan tumbuh semakin ke atas, berdampingan, mengawal dan juga mengawasi dan juga mendukung sepenuhnya daripada kepemerintahan negara Indonesia yang sah, dari program-program yang sudah dicanangkan, daripada program-program yang sudah ditentukan. Itu diantaranya. Untuk pelantikan hari ini, berapa anggota yang akan dilantik atau jumlah total semuanya berapa? Baiklah, untuk pelantikan Minggu 26 September 2021 ini, dari jumlah kepengurusan yang ada di pusat, mulai dari pembina, terus Dewan Pembina, Dewan Pengawas, kepengurusan, baik ketua bendahara, dan semua anggota ini terdiri dari 14 orang dari kepengurusan DPP Gema Pancasila untuk pusat. Kalau untuk cabang sendiri anggotanya? Untuk wilayah, untuk beberapa wilayah dan cabang, ini memang masih diambil perwakilan, karena kita mengingat aturan pemerintah yang masih berlaku, PPKM, pembatasan sosial berskala besar dan lain sebagainya, itu dalam rangka tata tertib protokol kesehatan dari wabah COVID, sehingga masih berlaku untuk di wilayah Bekasi ini di level 2. Untuk itu dari wilayah, dari daerah ataupun cabang ini kita ambil perwakilan-perwakilannya saja, ataupun KSB, ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi tidak semua anggota yang ada. Dari beberapa provinsi, diantaranya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan beberapa daerah di sekitar Bekasi. Mewakili Dewan Pembina, apa sih yang diarahkan untuk DPP Gema Pancasila ini mengenai kegiatan di masyarakat? Baik, di antaranya kegiatan yang nantinya akan menyentuh kepada masyarakat, gerakan sosial kemasyarakatannya adalah kita benar-benar mewujudkan daripada nilai cinta kasih, berbagi kepada sesama. Karena memang Gema Pancasila ini keanggotaannya ataupun kepengurusannya ataupun keluarga besar yang ada memang sudah dibentuk dan dididik. Pembekalan mental dan spiritual, pembekalan daripada pribadi masing-masing anggota, agar sekiranya ke depan dalam kinerja memasyarakatkan Pancasila dan juga sosialisasi kemasyarakatan ini nanti benar-benar akan menyentuh dari mulai bidang pendidikan mental dan spiritual, dan juga menggelorakan daripada gotong royong, dan juga bidang
kesehatan, dan yang lain-lain masih banyak program-program yang sudah dicanangkan. Ya, itu terima kasih. Nah, Pak Ketua, mengikuti arahan dari Dewan Pembina, apa sih yang sudah dicanangkan atau dijalankan untuk anggota DPP Gema Pancasila ini? Terima kasih. Mohon diperhatikan dengan seksama bahwasanya menyangkut dengan pencanangan yang disampaikan oleh Dewan Pembina, dalam hal ini Bapak Sri Raditya, sudah barang pasti utamanya ada di dalam mencoba untuk memasyarakatkan Pancasila dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini sudah kita bawa, sudah kita terapkan, kita berdampingan dengan masyarakat sekitar, yaitu wujud kegotong royongan, persatuan dan kesatuan, berikut toleransi kepada sesama yang ada di tengah-tengah masyarakat, agar dapatnya kami tampil bersama pemerintah, bersinergi dengan pemerintah, ikut mendukung program-program pemerintah, agar supaya tidak ada ketimpangan dengan pusat dan di bawah. Dan untuk itu, program yang sudah dicanangkan dengan serius ini, kami memang benar-benar turun dari bawah, bergerak merapat bersama seluruh elemen masyarakat, agar supaya mampu bersinergi, ikut tunjang-menunjang dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah. Yang dibilang apa katanya tadi, fungsi atau yang sudah dilaksanakan bersama pemerintah, salah satunya diantaranya adalah mengakomodir segala persoalan-persoalan yang barangkali belum terentaskan, belum rapi, belum selesai, yang ratanya itu datang dari kalangan bawah. Kami tampil bersama mereka dalam kapasitas netral, yaitu selain memasyarakatkan Pancasila juga termasuk mempancasilakan masyarakat. Rasanya itu. Kalau berbicara toleransi, apa sih Pak, toleransi dengan ormas-ormas yang lain ataupun dengan organisasi yang lain, dalam hal ini anggota harus ditekankan seperti apa? Terima kasih. Sesungguh-sungguhnya toleransi itu sudah diajarkan dari zaman leluhur kami, nenek moyang kami, bahwasanya agar satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, tidak saling menyakiti. Dan itu sesungguh-sungguhnya sudah diajarkan oleh leluhur kami. Namun pada saat ini yang paling nampak, ini sungguh sangat memprihatinkan kondisi negara kami, di mana organisasi-organisasi yang mengatasnamakan kemanusiaan, saya sekali lagi mohon maaf tidak menyinggung salah satu organisasi ya, dalam hal ini saya bersikap netral, namun kami hadir bersama pemerintah dan sekaligus unsur elemen pemerintah yang lain, organisasi-organisasi yang lain, agar supaya saling tunjang-menunjang, saling mendukung yang bersifat positif, terutama program pemerintah. Mari kita ikut mendukung, ikut menyukseskan. Dalam hal ini toleransinya sudah barang pasti sudah bisa diwujudkan, tidak hanya sekedar toleransi beragama, namun toleransi dalam hal budaya, toleransi dalam hal bersosial, toleransi dalam bermasyarakat, berpolitik, itu penting. Dan ini yang seperti ini rasanya masih minim edukasinya kepada masyarakat bawah khususnya. Namun secara menengah ke atas rasanya sudah diakomodir oleh pemerintah. Dalam ini anggota dewan-dewan yang terhormat, yang kami junjung tinggi, yang sudah bersanding dengan pemerintah. Rasanya itu. Untuk persyaratan menjadi anggota Pak, apa Pak sebenarnya persyaratan utama yang untuk menjadi anggota Gema Pancasila? Ya, terima kasih. Sesungguhnya mudah. Yang warga negara Indonesia itu yang mestinya wajib harus ikut andil di dalam rangka menegakkan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara kami, yang sudah diperjuangkan serius oleh negara kami. Dan persyaratan yang tadi yang dimaksud itu termasuk salah satu di antara yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang mengaku hidup dan tinggal di negara Indonesia, harusnya
punya jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotisme untuk menegakkan ideologi Pancasila. Utama itu. Yang kedua, tidak berafiliasi dengan organisasi-organisasi tertentu, baik itu yang mengatasnamakan individu, mengatasnamakan korporasi, atau mengatasnamakan politik-politik tertentu, karena kami tidak di keduanya, kami berada di tengah-tengah. Itu yang kedua yang perlu dipahami dan harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Jika ada anggota yang merugikan masyarakat, sanksinya apa? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting dan perlu diketahui oleh semua. Biasanya segala sesuatu yang berbau penghargaan itu sangat mudah di blow up, mudah dipertontonkan. Tapi kenapa yang berbau kesalahan, mungkin seperti itu ya, atau mungkin pelanggaran, di kami juga akan diberikan sanksi atau konsekuensi atas tindakan-tindakan yang mengatasnamakan Gema Pancasila, karena ini Gema Pancasila jelas mengakomodir gerakan masyarakat yang Pancasilais. Namun bila mana anggota kami, saya selaku Ketua Umum sudah berkoordinasi bersama Dewan Pembina dalam hal ini, jika memang sudah benar-benar fatal, otomatis sudah tidak layak untuk hadir dan bergandengan tangan dengan kami menjunjung tinggi Pancasila, artinya pecat dari keanggotaan. Kedua, jika itu sudah menyangkut ke arah pidana, mau itu pidana umum, mau itu pidana perdata, itu semua tetap kita akan arahkan kepada yang semestinya. Secara punishment-nya sudah kita tentukan lewat aturan yang ada. Tetap harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tanpa pandang bulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gema Pancasila ini lahir berangkat dari rasa keprihatinan kita terhadap kondisi masyarakat belakangan ini yang menurut kami itu sering terjadi malah cenderung bentrok, kesalahpahaman, dan terjadi intoleransi yang menurut saya cukup akut. Dan hal ini akhirnya berpotensi untuk menimbulkan perpecahan di antara kita, di antara bangsa kita. Oleh karena itu kita muncul kembali untuk lebih memasyaratkan ideologi Pancasila. Dan bagi kami, Pancasila adalah harga mati. Karena Pancasila ini adalah mempersatukan kita seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk merongrong. Jadi visi misi kita mungkin perlu diketahui oleh masyarakat bahwa visi kita pertama yaitu terwujudnya masyarakat yang berketuhanan, cinta kepada alam semesta, menjunjung tinggi adat istiadat budaya leluhur berdasarkan Pancasila. Ada 7 visi untuk mencapai itu, 7 misi untuk mencapai itu. Salah satunya kita akan mengenal dan meningkatkan kesadaran diri pribadi sehingga menyadari keberadaan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Kemudian salah satu yang lain adalah kita meningkatkan saling asah, saling asuh, dan saling asih, serta meningkatkan rasa kesetaraan sosial dan kasih sayang terhadap sesama manusia sebagai umat yang berketuhanan kepada yang Maha Esa, berketuhanan yang Maha Esa sesuai amanah yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita sebetulnya ingin meningkatkan juga rasa kesetaraan di antara kita semua bangsa Indonesia. Makanya kita muncul dari bawah, ya. Tadi sudah dijelasin oleh Dewan Pembina dan oleh Ketum bahwa kemunculan kita betul-betul dari bawah dan dari masyarakat. Ada yang petani, pedagang. Ini mungkin berbeda dengan organisasi lain. Biasanya organisasi banyak yang berasal dari kalangan elit. Ini kita sama sekali benar-benar dari kalangan bawah. Dan dari berbagai daerah yang berkumpul di sini. Tadi sudah dijelaskan ada yang dari Sumatera Selatan, ada yang berasal dari beberapa daerah Jawa Tengah, beberapa daerah Jawa Timur, kemudian juga berasal dari beberapa daerah Jawa Barat. Jadi kita menyatu di sini dalam rangka untuk lebih memasyarakatkan kembali ideologi Pancasila. Jadi saya kira mungkin ada beberapa hal lagi kalau ingin ditanyakan. Ini kapan sih Pak
dibentuk? Sebetulnya pembentukan ini sudah sejak tahun 2016 ya, tetapi kita mulai aktif beneran itu sejak bulan kemarin ya. Dan alhamdulillah kita dalam waktu singkat ini kita mulai bergerak kembali. Itu kita sudah ada Dewan Perwakilan Wilayah tingkat provinsi itu ada di 4 provinsi. Kemudian beberapa DPC atau tingkat kabupaten kota gitu sudah lebih dari 10. Untuk jumlah total Dalam jumlah anggota kita kalau yang tercatat itu sekarang udah ada 1.500-an ya seluruh Indonesia. Jadi memang ini gerakan ini agak unik, mungkin berbeda, dan kita baru ini muncul karena kita selama ini memang dari bawah. Misalnya dalam konteks bakti sosial ya, kita tidak banyak publikasi. Saudara-saudara kita di beberapa daerah pun sudah melaksanakan beberapa bakti sosial, diantaranya kemarin dalam konteks COVID misalnya bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah juga beberapa yang lain itu kita membantu tentang pengobatan COVID ya. Kita kebetulan ada beberapa di antara kita ini ternyata sudah berhasil 100%. Kita pernah ada beberapa pasien dicoba diobatin dengan sistem kita 100% sembuh ternyata. Dan ini membuat kita makin percaya diri juga untuk membantu pemerintah dalam bidang lain. Itu baru dari bidang itu, ada beberapa bidang lain. Bantu saya lain misalnya pembelian sembako semacam itu hal yang biasa. Tapi kita juga yang lain-lain kita sedang siapkan. Jadi itu yang sudah terjadi, yang sudah berjalan. Nah, kemudian ke depan banyak lagi program yang akan kita lakukan, yaitu selain pembinaan mental, karena kita mental Pancasila ini memang harus dibangkitkan kembali, mental kebersamaan, kegotong royongan. Kita bisa terselenggarain buat kegotong royongan dari berbagai daerah. Tidak ada sponsor nih, tidak ada sponsor dari pihak luar. Ini murni adalah kegotong royongan di antara anggota-anggota kami. Ya, kemudian untuk diketahui juga bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Ketum, kita ini independen atau netral. Kenapa? Karena kita tidak ingin terbawa oleh arus-arus politik tertentu ya. Jadi kita sebagai ormas atau perkumpulan kita memang ingin independen dan ingin juga kita bisa menjadi penengah. Makanya kita kenapa Pancasila ini menjadi penengah, menjadi rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Apakah itu juga terkait dengan etnis, terkait dengan suku atau agama, itu kita menyatu di sini ya. Jadi yang bergabung di sini itu segala macam suku, segala macam agama dan lain-lain. Jadi saya kira bisa dilihat dah nanti. Jadi saya pikir itu. Ada lagi? Orang kejaga Unida menang macam sampean Umi borang di perhitungan Ngupai siadang Bandung seempang Asik, goyang bareng lamar kunang kuping dampi sampean ngomongin karo
pasti diterima. Sampai kayak virus. Pak Haji, lagi Pak Haji. Asik. Rasa senang seorang kejaga oleh demenan najum sampian ungi bunga beri perhitungan ngapai si waduh banding suempang. Video ya. 3, 2, 1. Pancasila. Lagi. Gema Pancasila. Yes. Oke. Yes, Dik. Yes, Dik. Maskernya yang jatuh-jatuh diambilin. Foto aku aja. Ada satu tangan jatuh hanya ada orang jatuh ini Saudara sekalian, perhatian, seluruh anggota dan yang belum dimulai manfaatin penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik. Nah, sekarang Bebas. Satu. Oke. Pancasila 5. Kambing kena 3, 2, 1. Siap. tidak berasa. Aku berasa perasaan panas banget. Kamu jangan kemana-mana, sini semua. Dimulai. Ayo di sini semuanya. Di sini lihat di sini. Kamu nyanyi. Ayo dilanjut. Nggak ketemu setengah jam atau 1/4 jam. Ya. Nyanyinya berapa? Udah 5. Lagunya apa? Nyanyi semua. Ayo, tulis ya, disawer satu-satu. Ayo. Ini masuk kantong boleh, Pak? Masuk kantong. Ayo semuanya joget bareng ayo goyang. Ayo Bapak. Asik. Rasa senang si orang.
tujuh tenang lamar kenal ganteng damping Sophia anak itaro mini lemah lamar sambil pasti diterima. Ji. Ayo Pak Haji. Gema Pancasila. Yes. Tiga kali, Pak. Gema Pancasila. Yes. Yes. Tiga Oh, kali. tiga kali. Bareng ya. Gema Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, siap. Oke, lagi, Pak. Lagi, Pak. Latihan dulu tadi. Ini beneran nih, beneran ya. Oke ya. Oke. Gema Pancasila. Yes, yes, yes. Ya, Bentar. Tunggu apa-apa. 3, 2, 1. Gema Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, Pak. Ah, terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Apa doakan yuk? Oke. Ke sini semua. 3, 2, 1. Sekali aja, Pak. 3, 2, 1. Baik. Pak. Ya. Gema Pancasila. Yes, 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 yes. Bentar. Buka masker lu, baru diarahin, nggak ke inian. Jadi maaf ini Pak. Harus pakai. Oke. Diambil aja. Cakep kalau diambil. 3, 2, 1. Gema Pancasila. Yes, yes, yes. Ulang. 3, 2, 1. Gema Pancasila. Yes. Kurang kompak, Pak. Ulangi ya. Yes. Angkat. Nek Yang belum ngomong Gema Pancasila satu aja ya. Yes. Aku. Ya. Oke. Oke, Ya. tek. 3, 2, 1. Gema Pancasila. Yes. Oke. Oke, aman. Cakep. Wes.
Tempat jemur ya, kembali ya. Baru pulang tadi, baru nyampe. Duduknya kan sini posisimu. Hah? Iyalah. Putuskan kasih aku apa tuh putusin. Ibu Christine. Ini di atas. Atas bawah. Ngomong. Loh, di situ aja. Ayo dah. Mana penyanyi ini kan? Sini deh. Ayo, Mas. Yuk, mari, Pak. Bisa campur sari. Mimpi. Tak bawa nih. Soalnya aku senang mimpi. Hanyalah lepaskan. 嗯。 tepi
Pak, bercanda tadi saya. Gumbar gagasan